Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Apa Adanya, ditulis oleh Sheridan Voysey. Kisah inspiratif. Pada tahun 2011, setelah menikah 1 dekade tanpa dianugerahi keturunan, saya dan istri memilih untuk memulai hidup baru di negara lain. Meski senang bisa pindah, saya harus melepaskan karir sebagai penyiar. Saya merasa gamang dan meminta nasihat dari teman saya, Liam. Aku tidak yakin apa panggilan hidupku sekarang, kata saya dengan sedih. Kau tidak siaran di sini? Tanyanya. Saya menjawab, tidak. Lalu, bagaimana dengan pernikahan kalian? Terkejut karena ia mengubah topik. Saya mengatakan kepada Liam bahwa Merin dan saya baik-baik saja. Kami menghadapi kekecewaan bersama-sama dan ujian tersebut membuat hubungan kami semakin dekat. Kesetiaan adalah inti dari Injil, kata Liam sambil tersenyum.
Dunia sangat perlu melihat pasangan suami istri yang setia seperti kalian. Kalian mungkin tidak menyadari dampak yang telah kalian berikan, melebihi apa yang telah kalian lakukan, hanya dengan menjadi diri kalian apa adanya. Ketika situasi pelayanan yang sulit membuat Timotius bersedih, Rasul Paulus tidak mengingatkannya kepada target yang harus dicapainya. Sebaliknya, ia mendorong Timotius untuk terus hidup saleh, dengan menjadi teladan melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. 1 Timotius 4 ayat 12-13 dan 15. Timotius akan memberikan dampak terbaik bagi orang lain dengan hidup setia. Mudah menilai hidup kita berdasarkan kesuksesan karir, padahal sebenarnya yang terpenting adalah karakter kita. Saya telah melupakan hal itu, namun, sebuah ucapan yang mengandung kebenaran, tindakan yang murah hati, bahkan pernikahan yang setia dapat membawa perubahan besar karena melalui semua itu, Allah dapat menebarkan kebaikan-Nya kepada dunia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapa saja yang telah mempengaruhi hidup Anda, dan kualitas diri apa saja yang mereka miliki? Bagaimana Anda dapat menunjukkan teladan kesetiaan pada hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Timotius adalah anak didik Rasul Paulus. 1 Timotius 1 ayat 2. Sebagai salah seorang rekan pelayanan yang paling dipercaya, Timotius dipanggil Paulus sebagai anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 17. Dalam banyak kesempatan, Paulus mengutus Timotius kepada sejumlah jemaat sebagai wakil pribadinya. Kisah Para Rasul 19 ayat 22 lalu 1 Korintus 4 ayat 17. Filipi 2 ayat 19-23 lalu 1 Tesalonika 3 ayat 2-6. Ia meninggalkan Timotius di Efesus, kota perdagangan terkaya di Asia Kecil, untuk menangani berbagai masalah di dalam jemaat kosmopolitan tersebut, termasuk menghadapi guru-guru palsu. 1 Timotius 1 ayat 3-7, dan ibadah yang tidak tertib, mengangkat penilik jemaat dan diaken, dan menegur mereka yang hidup cinta uang dan tamak. Dalam 1 Timotius 4, Paulus mendorong Timotius agar hidup sebagai teladan dengan bertumbuh dan maju dalam pelayanan pengajarannya. Timotius harus memimpin dengan menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan dan panutan tidak semudah membalik tangan. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Di era teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, anak-anak lebih meneladani tokoh-tokoh yang ada di dalam film atau sinetron. Anak-anak sekarang sudah lebih mengidolakan orang lain dibandingkan meneladani orang tuanya. Kenapa? Karena banyak orang tua saat ini yang menyerahkan segala sesuatu urusan anak kepada pembantu. Orang tua sibuk dengan kerjanya masing-masing. Alasan orang tua adalah sibuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak-anaknya. Dari segi materi, kebutuhan anak mungkin terpenuhi dengan berlimpah. Bagaimana dengan kebutuhan rohaninya? Orang tua sering salah dalam menyikapi permasalahan ini. Ada anggapan, dengan memenuhi kebutuhannya tugas orang tua sudah selesai, sementara kebutuhan rohaninya terabaikan.
Akibatnya, banyak anak-anak sekarang yang salah arah. Pengalaman saat menyampaikan materi di hadapan para siswa dan menanyakan kepada mereka tentang bagaimana mereka dan kehidupan mereka sehari-hari. Ada anak yang menyampaikan bahwa ia hanya bisa ketemu dengan ayahnya pada hari Sabtu dan Minggu. Itu pun dengan kegiatan yang kurang mengena di hati anak-anak. Walau sudah berada di rumah atau makan bersama di luar rumah, orang tua masih sibuk dengan telepon genggam dan tidak ada interaksi antara anak dengan orang tua. Padahal, di saat-saat seperti ini sesungguhnya anak sangat membutuhkan perhatian dan orang tua. Minimal menanyakan bagaimana pelajaran di sekolah atau bagaimana dengan teman-temannya di sekolah. Dan saya pun kagum dengan semangatnya untuk tidak hanya berhenti memberikan penampilan baik di panggung dan di rekaman, tetapi juga menjalankan komitmennya untuk mengajar. Itu sebuah keteladanan yang sangat mencerahkan dan menggembirakan bagi saya. Di tengah situasi dan desakan kebutuhan ekonomi seperti sekarang ini, ada berapa banyak sosok yang layak untuk diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah siap dan sanggup menjadi teladan? Ada banyak orang yang menolak dengan berbagai alasan untuk menjadi teladan atau panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Mengapa harus saya? Biar orang lain saja kita teladani. Kita tidak perlu sibuk untuk itu. Itu menjadi buah pemikiran banyak orang saat ini. Dan itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan untuk menjadi pola pikir orang percaya. Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita semua diminta untuk tampil menjadi teladan-teladan dalam banyak hal, mulai dari perbuatan baik hingga iman. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk terus berusaha menjadi teladan dalam banyak hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus 2 ayat 7. Kalau dalam kehidupan nyata, orang tua dikatakan berhasil ketika anak-anaknya bisa meneladani orang tuanya dan menjadi teladan bagi keturunannya, anak dan cucunya. Dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana proses pemindahan atau transfer ilmu dan memberi pengajaran secara teoritis saja tidaklah cukup. Kita harus mampu melanjutkannya sampai kita bisa mencontohkan apa yang kita ajarkan melalui perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus menjadi teladan yang sesungguhnya. Perlu diingat, dalam prakteknya tidak hanya teori, tetapi haruslah disertai dengan proses pula. Jika kita hanya pintar mengajarkan tapi tidak pernah membuktikannya lewat hidup kita sendiri, itu artinya semua hanyalah teori kosong dan bohong belaka. Buat apa kita bercerita tentang banyak hal terkait kebaikan orang lain sementara diri kita sendiri tidak baik dan bertolak belakang dengan apa yang kita ceritakan? Yesus merupakan contoh sempurna akan hal ini. Yesus mengajarkan banyak hal tentang kasih dengan standar yang sungguh jauh dari apa yang dipandang dunia. Tapi lihatlah bahwa Yesus tidak berhenti sampai pada pengajaran saja, melainkan menunjukkan pula lewat sikap hidupnya secara nyata. Lihatlah sebuah contoh dari perkataan Yesus sendiri ketika ia mengingatkan kita untuk merendahkan diri kita menjadi pelayan dan hamba dalam Matius 20 ayat 26-27. Yesus berkata, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang diajarkan Yesus telah Dia contohkan pula secara nyata. Lalu di waktu berbeda Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu." Yohanes 15 ayat 12. Yesus mengasihi kita sebegitu rupa sehingga Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Dan Yesus pun telah membuktikannya secara langsung pula. Inilah sebuah keteladanan yang sejati. Ini baru 2 contoh dari banyak pesan Yesus yang tidak berhenti hanya pada perkataan saja, melainkan disertai pula dengan bukti nyata. Berulang kali Yesus mengingatkan kita untuk meneladani Dia. Itu artinya sangatlah penting bagi kita untuk menganggap serius hal itu. Rasul Paulus juga mengingatkan kita mengenai pentingnya keteladanan dalam pelayanan. Seperti yang ia sampaikan kepada Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu." 1 Timotius 4 ayat 12. Jelas terlihat bahwa sesungguhnya masalah menjadi teladan tidak hanya urusan orang-orang tua atau dewasa saja, tapi harus sudah diaplikasikan di usia muda. Perbuatan baik dalam ayat bacaan hari ini digambarkan Paulus dengan menjaga perkataan, menjaga tingkah laku, terus mengasihi, berlaku setia, dan hidup suci atau kudus. Kembali pada surat kepada Titus di atas yang berkata, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Titus 2 ayat 7. Paulus mengingatkan banyak hal juga. Kepada pria dinasihati untuk memiliki pola hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Sedang untuk wanita, Paulus mengatakan keharusan untuk hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Di samping itu wanita pun diingatkan untuk mendidik perempuan-perempuan muda dan mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, pintar mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami. Lalu selanjutnya untuk orang muda, Paulus menasihatkan agar para pemuda-pemudi bisa menguasai diri dalam segala hal. Semua ini menunjukkan bahwa menjadi sosok teladan itu tidaklah gampang, tetapi itu adalah sesuatu yang wajib untuk bisa kita lakukan. Menjadi teladan perlu proses dan komitmen yang tulus, bijaksana serta bertanggung jawab. Yesus menjadi teladan yang bisa kita pedomani. Dengan meneladani Yesus, kita akan merasa bersalah ketika melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, berbuat baik senantiasa, jujur dalam bekerja serta mengasihi sesama manusia adalah salah satu wujud dari kita menjadi teladan. Tidak hanya di tengah keluarga tapi juga di tengah masyarakat sekitar kita. Kita harus menjadi teladan bagi orang percaya. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.